9 prinsip gila Bob Sadino yang tak hanya menjadikannya kaya, namun juga berguna sebagai manusia. Siapa yang tidak tahu dengan sosok satu pebisnis tergigih yang pernah ada di negeri ini? Bob Sadino, pebisnis nyentrik yang dikenal sebagai pemilik jaringan usaha Kemford dan Kemcik, wafat di rumah sakit Pondok Indah setelah 1 tahun melawan komplikasi penyakitnya. Bob Sadino yang juga kerap disapa dengan Om Bob meninggalkan tak hanya legasi bisnis raksasa, melainkan juga berbagai pelajaran penting dalam mengarungi dunia usaha. Walau kini sudah tak lagi ada di dunia, pelajaran dari Bob Sadino tak pernah usang untuk kembali dibuka. Video ini akan mengulas prinsip hidup Bob Sadino yang terbukti telah sukses membawanya mencapai kesuksesan. Bukan tidak mungkin prinsip tersebut juga bisa kamu terapkan kan? 1. Saat orang ribut dengan target yang dicanangkan bagi Bob Sadino, perjalanan menuju sukses justru tidak perlu memiliki tujuan. Dalam sebuah wawancara dengan seorang wartawan, Bob mengatakan bahwa perjalanan hidup dan bisnisnya selama ini tidak dijalani dengan tujuan yang pasti. Berbeda dengan orang kebanyakan yang mencanangkan target jelas tentang hal-hal yang harus ia capai, dalam hidup Bob Sadino memilih menjalani. Begitu ujar Bob Sadino ketika ditanya mengenai prinsipnya ini. Bob memang dikenal sebagai orang yang santai dan mengalir, tapi bukan berarti ia tidak punya mimpi. Tujuan tidak dicanangkannya bukan karena malas atau takut tidak bisa mencapai target. Justru tujuan atau target dianggap sebagai belenggu yang bisa menghalangi langkahnya mencapai hal-hal yang lebih dari sekadar tujuan yang telah disepakati itu. 2. Rencana adalah bencana bagi Bob Sadino. Dalam bisnis, Om Bob selalu menekankan prinsip mengalir saja. Prinsip mengalir saja memang jadi tali pancang dalam perjalanan bisnis Bob Sadino. Dimulai dari menetap di Belanda selama 9 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan pelayaran, Bob beralih haluan jadi pengusaha peternakan ayam saat kembali ke Indonesia. Apakah semua itu direncanakan? Jawabnya tidak. Bob menjalani bisnisnya sesuai keadaan pasar. Tanpa banyak rencana, ia mengambil peluang paling menguntungkan yang ada di depan mata. Terdengar oportunis memang, tapi dari cara ini Kemford dan Kemcik terbukti berhasil jadi pemimpin di bidangnya. 3. Walau terlahir sebagai orang berada, Bob tidak mau berleha-leha. Jadi kuli bangunan, supir mobil sewaan, sampai pedagang telur pernah dilakoninya. Bob Sadino memang lahir dari keluarga yang cukup berada. Saat ayah dan ibunya meninggal, seluruh warisan keluarga jatuh ke tangan Bob sebagai anak bungsu karena kakak-kakaknya yang lain sudah dianggap cukup mampu. Tapi hidup sebagai anak orang kaya tidak menjadikan Bob manja. Dia memilih berkelana keliling dunia dengan setengah uang warisan yang dimilikinya. Bob sempat terdampar selama 9 tahun di Belanda untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan pelayaran. Sepulangnya ke Indonesia, Bob banting setir jadi pengusaha mobil Mercedes sewaan dengan ia sendiri sebagai sopirnya. Sebuah kecelakaan yang dialami membuatnya kehilangan Mercedes kesayangannya sehingga otomatis kehilangan modal. Dengan kondisi sudah punya anak istri, Bob yang kondisi ekonominya terpuruk akhirnya memilih jadi tukang batu dengan upah hanya Rp100,00 per hari. Barulah setelah itu ia bertemu dengan kolega lama yang menyarankannya berbisnis telur ayam negeri. Keberhasilan Bob tentu tidak bisa dilepaskan dari kegigihannya berusaha. Ia tidak mau duduk manis dengan uang warisan dari orang tuanya yang sebenarnya sudah cukup dari cukup jumlahnya. 4. Jangan pernah cari untung dan keberhasilan dalam bisnis. Kalau mau berhasil justru kamu harus mencari kegagalan dan kerugian. Saran-saran Bob dalam dunia bisnis memang terdengar sedikit sinting. Bagaimana tidak saat sekolah bisnis mengajarkan mahasiswanya bagaimana menghindari kegagalan, Bob justru menyarankan untuk mendekatinya. Ketika hukum ekonomi menyediakan opsi untuk terus meraih keuntungan, Bob malah menyuruh kita untuk merugi. Seperti biasa, Bob dalam bukunya Belajar Goblok dari Bob Sadino selalu memiliki jawaban sendiri atas sarannya ini. 5. Kalau mau usaha itu ya lakukan saja. Urusan hitung-hitungan tak usah dipikirkan. Menurut Bob, terlalu banyak orang pintar lulusan sarjana yang urung membuka usaha karena terlalu banyak perhitungan. Bob amat menghindari terjebak dalam kukuman prediksi yang membuatnya tak segera melakoni apa yang jadi keinginannya. Baginya usaha itu tentang melakukan apa yang harus dilakukan secepat yang ia bisa dengan sumber daya yang dimilikinya. Di sini pula jawaban Bob tentang sudut pandangnya pada untung rugi jadi lebih masuk akal. 6. Kuliah hanya akan mengajarkanmu untuk tahu, tapi bagi Bob jalanan, ia mengajarkannya untuk bisa jadi perasa. Teori adalah sebuah informasi basi,
Begitu ujar Bob ketika, dalam suatu kesempatan, ditanya mengenai pendapatnya soal bangku kuliah. Dalam berbagai seminar yang diberikannya, Bob dengan lantang mengatakan bahwa kuliah adalah sebuah kesia-siaan. Bob dengan keras berkata bahwa kuliah sama dengan memasukkan sampah ke otakmu. Pendapatnya tentang mahasiswa yang ber-IPK tinggi juga tak kalah pedas. Kalau mahasiswa IPK-nya sudah 3, itu alamat jadi karyawan sajalah. Kalau mau jadi pengusaha, IPK jeblok saja. Karena dengan begitu mau tak mau kamu akan ditolak perusahaan dan terpaksa membuka usaha sendiri. Bob memang belajar semua dari pengalaman langsung di lapangan. Baginya pendidikan hanya membuat seseorang jadi pribadi yang pintar bicara tanpa bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakannya. 7. Kemford dan Kemcich adalah bukti kesedihan Bob melirik peluang usaha. Menciptakan pasar sendiri adalah cara terampuh untuk berhasil sebagai wirausaha. Saat Bob memulai usaha ternak ayam petelurnya, Bob sempat dicibir sebagai orang gila karena dianggap tak akan berhasil. Saat itu pasar telur dalam negeri memang masih didominasi oleh telur ayam kampung yang terkenal lama proses produksinya. Atas bantuan seorang kolega lama yang iba atas kondisi ekonomi Bob yang terpuruk, Bob pun memulai bisnis ternak telur ayam negeri dengan target pasar orang asing di sekitar Kemang. Tindakan yang dianggap gila oleh kebanyakan orang ini sebenarnya merupakan sebuah langkah yang cerdik. Telur ayam dan berbagai daging olahan merupakan panganan konsumsi utama orang asing yang masih belum bisa dipenuhi demand-nya oleh produsen yang ada saat itu. Terlebih fasihnya Bob dan sang istri dalam berbahasa Inggris membuat pelanggan ekspatriat mereka merasa nyaman. Karena kegigihan dan pelayanan primanya, perlahan bisnis Bob pun berkembang pesat. Kini Kemford dan Kemcich telah punya nama besar di antara pelanggan setianya. Tak hanya berkecimpung di daging olahan saja, Bob Sadino pun melirik usaha sayuran hortikultura sebagai pengembangan bisnisnya. Gila dan tidak sesuai tren semua kan? Tapi berhasil. 8. Walau sudah berhasil, Bob selalu menekankan pada calon pengusaha untuk jadi dirinya sendiri. Jangan pernah jadi mesin fotokopi, sesukses apapun orang yang ingin kamu fotokopi. Sejak awal kemunculannya, Bob dikenal dengan penampilannya yang nyentrik. Selalu mengenakan celana pendek dan berkemeja sederhana. Keunikannya ini bahkan membuat Bob sempat diusir dari gedung DPR karena mengenakan celana pendek. Seperti biasa, Bob pun hanya menjawabnya dengan kelakar. Mending mana? Saya pakai celana pendek tapi beli pakai uang sendiri atau celana panjang tapi pakai uang rakyat. Hahaha. Nilai menjadi diri sendiri memang amat Bob junjung tinggi. Ia tidak ingin menjadi fotokopi siapapun dalam menjalani hari. Prinsip ini juga yang ditekankan Bob pada mereka yang ingin menuai kesuksesan seperti dirinya. Saya tidak pernah mau membagikan kunci sukses saya. Karena sekali lagi, semua itu yang mengalir saja. Lagi pula kalau orang meniru saya, apa bedanya mereka dengan mesin fotokopi? Ini sekali jadi fotokopinya Bob Sadino. Kalau ada orang yang bertanya pada saya bilang, ya jalankan saja. Alami saja pengalaman yang Anda alami. 9. Sampai akhir nafasnya Bob Sadino tetap hidup sederhana sebagai manusia. Ia tak pernah merasa lebih dari orang-orang di sekitarnya. Sampai akhir hayatnya Bob menjalani hidup tetap dengan prinsip apa adanya. Pakaian dan penampilan tetap sederhana, khasmalah dengan celana pendeknya. Rumahnya yang 2 hektar juga disebut sebagai memanfaatkan apa yang ada. Rumah itu merupakan timur eks-timur kebun Bob Sadino yang tidak terpakai hingga dimanfaatkan sebagai rumah. Bukan cuma soal gaya hidup, Bob pun dikenal sebagai atasan yang amat memanusiakan bawahannya. Tidak ada pegawai Kemcich dan Kemford yang ia comot dari tengah, semua ia proses dari bawah agar tidak menimbulkan kecemburuan. Di masa-masa akhir hidupnya, Bob bahkan sudah malas menenteng titel pengusaha. Ia memilih menyebut dirinya sebagai pengangguran saja, saya hanya penganggur. Tapi saya bisa ekspor ribuan ton ke Jepang. Saya punya Kemcich sebagai supermarket, Kemford untuk daging olah, dan saya punya 1.600 orang yang bekerja di perusahaan saya. Mau ngapain lagi saya? Jadi saya nganggur. Selamat jalan Om Bob Sadino. Terima kasih telah mengajarkan bahwa menjadi pengusaha itu sebenarnya sederhana. Dan sesukses apapun kita, ternyata kita tak boleh lupa untuk jadi manusia yang selalu setia pada akarnya. Until we meet again, Om.